Coba dengarkan baik-baik pernyataan dari Wuri Baret ini. Bukan sekedar tuduhan lagi, tetapi sudah masuk ke wilayah yang sangat berbahaya. Hanya karena isu ijazah, sampai muncul narasi yang seolah menghalalkan kekerasan terhadap seseorang. Pertanyaannya, apakah ini masih kritik demokratis, atau sudah berubah menjadi provokasi yang mengancam keselamatan orang lain? Mari kita simak dulu cuplikannya, sebelum memberi tanggapan. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Ini kita selalu membersamai dan kompak untuk mengangkat sebuah ijazah yang memang benar-benar tidak ada, ijazah goib dan itu ijazah palsu. Kejujuran dan kebenaran harus kita lakukan. Kalau memang asli, tunjukkanlah asli seorang Jokowi. Jokowi adalah pemerkosa demokrasi. Saya dari Solo sebetulnya malu mempunyai tetangga seorang Jokowi. Dan itu merusak dan menyobek-nyobek hati kami sebagai anak bangsa. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Kita harus kompak, yaitu tetap melakukan ijazah ini harus terkuat dan harus terbongkar. Jokowi harus datang menunjukkan di setiap sidang di Solo pun tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Itu terbukti bahwa ijazahnya dia benar-benar palsu seperti ijazah anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kehidupan memang harus dikuatkan, kehidupan harus dijalankan. Kita tidak boleh diam di sini. Kita harus kompak membersamai apa yang pernah dilakukan oleh Pak Roy Suryo juga Bu Tiwa untuk memberikan semangat dan membersamai bahwa itu benar-benar 99,9% jatahnya Jokowi palsu. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, maka yang perlu dikedepankan adalah fakta, data, dan bukti. Bukan emosi, bukan propaganda, apalagi ancaman. Sudah bukan rahasia lagi, tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu sudah berulang kali dibantah oleh fakta, di mana penerbitnya menyatakan asli. Dan pemeriksaan forensik juga menyatakan identik dengan dokumen pembanding dari rekan seangkatannya. Artinya apa? Artinya, narasi yang terus diulang tanpa bukti itu bukan lagi kritik, melainkan penggiringan opini. Dan lebih berbahaya lagi ketika narasi tersebut disertai ucapan yang bernuansa kekerasan. Di titik itu, persoalannya bukan lagi soal ijazah, tetapi soal keamanan dan ketertiban publik. Memang, demokrasi memberi ruang untuk berbeda pendapat, tetapi tidak pernah memberi izin untuk menebar ancaman. Kebebasan berbicara itu seperti api di dapur, berguna untuk memasak, tetapi kalau dilempar ke ruang tamu, rumah bisa ikut terbakar. Oleh karena itu, menurut saya, aparat penegak hukum tidak boleh menutup mata terhadap pernyataan yang mengarah pada ancaman atau kekerasan. Negara harus hadir untuk menjaga batas, agar demokrasi tidak berubah menjadi panggung intimidasi. Kritik itu sehat, perbedaan pendapat itu wajar. Tetapi ketika ucapan sudah mengarah pada membahayakan nyawa orang lain, maka hukum harus berdiri tegak tanpa ragu. Jangan sampai demokrasi kita dirusak oleh suara-suara yang lebih suka menebar ketakutan daripada menyampaikan kebenaran.